Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, ada beberapa hal yang tentunya perlu diwaspadai. Kemarin telah diterangkan pada malam hari ini tentunya beberapa hal yang dilarang, yaitu melaknat kepada hewan, apalagi hewan-hewan yang kita piara, seperti kucing, ayam, kambing, apalagi itu binatang yang dekat dengan manusia, miara burung, miara apa lagi? Miara beruk, tahu beruk, Kalau di tempat kami beruk ini dipiara untuk manjat kelapa, Jangan dilaknat, jangan dicaci, Memang kau dasar beruk, memang dia beruk, Tak boleh, dihembat lagi dia, Kan ada dulu, manjat kelapa, suruh dihembat, Tak boleh, ayam begitu, bilang sama ayamnya, engkau ini asyik makan aja, aku sembelih kau nanti, memang disembelih lah, Tapi kita ada tak boleh mengucapkan kata-kata itu, Kalau seandainya ayam itu perasaannya seperti kita, kira-kira macam mana itu, Itulah namanya pri kebinatangan namanya, kan? Kita tahunya kan pri kemanusiaan, Sekali-sekali kita tahu juga pri kebinatangan, tahu binatang ini, Atau benda-benda jamadat, Jamadat ini benda-benda mati, itu. Seperti di sini disebutkan melaknat akan jamadat seperti batu, Kau batu keras betul engkau, apalagi batu bara, kan? Jadi kita namanya batu keras, Jangan kita sumpah-sumpah, kita ludahi, Ada orang yang begitu, diludahi dia, saking tak boleh sebenarnya itu, Disepak-sepak, ditunjang-tunjang, ditinju-tinju, Kita batu yang kita tinju, sakitlah tangan kita, kan? Jadi Rasulullah dalam Islam ilmu akhlak namanya, kan? Dilarang untuk melakukan itu, Jangankan kepada manusia, kepada binatang piaraan, Apabila kita pelihara, maka sanggup kita memberikan asupannya, memberikan makanannya, Kucing, asyik tulang aja dikasih kucing, Sekali-sekali kasihlah makan sedap, Ikan asin, tapi yang dikasih kepala dia, Coba kita dikasih kepala, Kalau kepala ikan gago, ikan kakap lumayan, Ini kepala enggak bertulang lagi, kan? Enggak berdaging lagi, tinggal Akhirnya kucing tadi, kata dia, kan? Muntah dia di depan kita, itu kenapa? Karena kita berikan asupan yang kurang bagus, Ayam, apalagi bangkahar, emang miara ayam, kan? Sembelihlah kau ayam, itu. Jangan disepak kandangnya itu, Bang, itu kita bagus, Ada menyembelih itu, maka kalau menyembelih ayam tak boleh dicabut bulunya itu dulu, Karena orang direntap dia, Ini leher itu mau dia sengaja dicabut, Sebenarnya tak boleh. Dia aja, disimbah namanya, simbah dia, baru potong, Jangan main kasar istilahnya, tak boleh, Tunggu dulu mati, bagus baru, Ini mau cepat, memang mau cepat, Tapi kalau orang yang mempelajari ilmu akhlak, maka akan melakukan sesuai dengan aturannya,
Nah, ilmu akhlak ini kan halus namanya kan. Nah, tidak mencaci ya. Nah, ini pohon kayu ya. Ini pohon kayu besar ya. Ini pohon ini sarang jin ini. Jangan dibilang sarang jin ya. Karena besarnya kita bilang sarang jin, tidak ya. Nah, itu. Jadi Rasulullah memuji ya. Memuji ya. Maka pernah suatu ketika Rasulullah sewaktu berniaga ke negeri Syam ya. Itu pohon kayu tempat Rasulullah berlindung itu, berteduh itu sampai hari ini masih hidup itu kan. Coba bayangkan ya. Berapa ribuan tahun sudah kan. Nabi pada ketika itu membawa dagangan Khadijah beserta paman beliau, maka sampai di negeri Syam ini, sebelum sampai ke negeri Syam ini, maka biasa ya orang berteduh, singgah ya, istirahat di bawah pohon ini ya. Pohon ini merasa bangga ya, karena dia tahu yang berteduh di bawahnya ini seorang manusia yang mulia ya. Maka diabadikan oleh Allah kemuliaan pohon ini ya. Nanti pohon ini akan masuk hiasan di dalam sorga ya. Kita lihat hari ini ya, kita ini asyik membakar apa ya. Padahal Nabi itu melarang ya, jangan sembarangan membakar, jangan sembarangan kencing di bawah pohon, buang hajat ya, dilarang ya. Apalagi yang dimakan oleh manusia ya. Nah, itu. Jadi pohon ini bersaksi di hadapan Allah bahwasanya dia mulia disebabkan Nabi berteduh di bawah pohon ini ya. Jangan kita karena orang bolak-balik lewat dari ini asik berhenti aja orang di bawah pohon jengkol ini ya. Panggil tukang sinso ya. Udah ya. Besok datang orang yang biasa, kemana pohon yang di sini ya? Ya udah ditebang sama pemiliknya ya. Kenapa? Asik berteduh aja orang di bawah ini ya. Padahal sebenarnya pohon ini mulia disebabkan orang mengambil manfaat ya. Duduk istirahat di tempat ini ya. Kecuali pohon ini tempat orang main berjudi di bawah pohon ini, nah, itu tebanglah ya. Tapi kalau berteduh itu, pohon dilarang sembarangan dipotong dia ya. Hari ini kan orang bakar hutan kan. Itu. Kenapa? Karena untuk menumbuhkan itu butuh waktu yang sangat lama ya. Kalau nebangnya nggak lama ya, katakanlah 4 orang dipeluk pohon besar ini ya, 100 tahun lebih umurnya. Kalau menebangnya berapa lama Bang Regar? Tak lama ya, sinso sana sinso sini ya. Nah, selesai itu setengah jam tumbang ya. Nah, tapi menghidupkan itu sekian tahun lamanya ya. Maka orang-orang yang melakukan ibadah haji waktu dia telah berniat ihram, maka dilarang memburu binatang, dilarang menebang pohon ya. Kenapa? Karena di tempat itu perlu ditumbuhkan pohon itu ya. Di padang Arafah itu kan. Ya, perlu pohon itu ada di situ ya. Kenapa? Karena untuk mengambil manfaat orang-orang yang berada di tempat ini ya. Jangan disumpah-sumpah ya. Pohon, tumbuh-tumbuhan ya, yang kita tanam, yang ditanami orang ya. Dan belum pernah orang apabila memandang satu pohon, dia benci melihat pohon itu ya. Tak ada orang ya. Gak benci dia melihat, paling suka orang ya. Saya tengok di Singapura itu ya, lalang di Singapura itu dipelihara. Kalau di sini kan dibakar orang ya. Singapura itu lalang dipelihara.
Kalau kita turun dari apa itu ada hutan-hutannya di situ ya, dipelihara ya. Tak ada orang membakar hutan di situ ya, karena berharga ya. Tengok bangunannya ya. Ada satu bangunan itu saya tengok itu bunga apa, bunga kertas mulai dari bawah sampai ke atas sana ya. Ada yang model apa di atasnya itu kolam apa, ada kayu besar pohon di lantai berapa itu di atas sana kan. Begitu ya. Nah, kenapa? Karena mereka mengerti dan paham benda-benda jamadat ini bertasbih kepada Allah, memuji kebesaran Allah ya. Cobalah kita bakar ya, kita bakar hutan itu kan. Banyak makhluk yang mengutuk kita ya. Semut mati, serangga mati, ular mati, lipan apalagi semuanya habis semua ya. Nah, kenapa? Karena mereka mengambil manfaat dari, nah, jangan kita menganggap enteng ya, memandang sebelah mata namanya. Ah, udahlah, tak ada urusan tuh ya. Tidak. Mereka hidup di tempat itu ya. Nah, jadi daripada apa namanya itu hal yang perlu diperhatikan, tidak melaknat ya, hewan ya, benda-benda apa ya, binatang-binatang yang kita pelihara ya, ayam, kambing, kucing, burung, apalagi itu ya, atau kita miara ular rumpanya ya, kita kasih makan ya. Kalau dilepas, nah, dia terserahlah. Tapi kalau kita pelihara berarti kita orang yang bertanggung jawab terhadap mereka ini kan. Terus apa lagi tadi? Jangan kamu melaknat dengan laknatullah Ta'ala ya, dan jangan dengan apa ya, murkanya ya. Nah, dan jangan pula melaknat dengan nerakanya. Nah, kita kadang kan melihat orang nggak sholat, nggak apa, engkau ini masuk neraka lah, ya. Umpan neraka kawan ya. Jangan ya, belum tentu lah gitu ya. Nah, itu tadi kan disebutkan di situ ya. Nah, tidak boleh ya. Kalau ada orang yang nggak sholat, kita risau melihat dia ya. Ya Allah, nanti dituntut dia nanti saya di akhirat ini ya Allah ya. Nah, itu dia maksiat ya Allah. Dia nggak tahu karena saya tidak sampaikan kepada dia. Kalau seandainya saya sampaikan kepada dia, pasti dia apa namanya ini tak akan melakukan itu. Tapi kita kadang aku udah bolak-balik ngasih tahu dia ya. Baru sekali dibilang bolak-balik ya. Bebuih udah mulut ya, mana ada sekali, mana belum bebuih lagi ya. Bolak-balik ya, sampaikan dakwah ya. Rasulullah kepada Abu Jahal, paman beliau sendiri ya, berusaha ya, mendoakan kepada Allah, sehingga Allah marah pula dengan Nabi ya. Saking begitulah cintanya Rasulullah ya. Kenapa? Karena Rasul itu dia takut nanti di akhirat umat ini akan menuntut dia. Kita sudah sampaikan pernah suatu ketika di Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berada di dalam satu majlis di Masjid Nabawi dengan para sahabat ya. Rasulullah lagi mengajari para sahabat ya. Tiba-tiba lewat dari depan Masjid Nabi ini, Masjid Nabawi ini, jenazah ya, jenazah. Orang memikul jenazah ya. Begitu Nabi melihat, langsung Nabi refleks, apa namanya, spontan berdiri ya. Nabi berdiri. Maka sahabat yang lainnya duduk ya. Dan sebagian besar karena Nabi melihat Nabi berdiri, sahabat yang lainnya spontan juga ya, berdiri. Jadi yang duduk itu dia ngomong, bercerita kepada Nabi, ya Rasulullah, kenapa mesti berdiri? Kata Rasulullah, kita mesti menghormati jenazah ya.
Jenazah ini mesti dihormati ya. Kata sahabat ini dia itu bukan orang Islam, dia itu orang Yahudi ya. Itu neraka bagiannya kata dia pula dengan Nabi. Kata Nabi, jangan kamu ucapkan demikian ya. Akhirnya sahabat ini terdiam. Rasul teruskan pesan-pesannya ini. Kata Rasulullah, saya khawatir nanti di akhirat Allah sidang kita ini ya, di hadapan mahkamah Allah ya. Nanti dibangkitkan orang Yahudi yang mati bukan beragama Islam ini, nanti dia akan ditanya oleh Allah. Dan Allah bertanya kepada saya, apakah agama sudah kamu sampaikan kepada orang ini? Dia ini mati bukan di dalam keadaan beriman, padahal kamu satu masa dengan utusanku. Maka nanti orang Yahudi ini akan bertanya ya, akan menjawab, akan disidang di hadapan Allah. Jadi saya khawatir nanti orang ini akan menuntut saya di hadapan Allah. Saya nak bilang apa ya? Sampai begitu Nabi ya. Kita hari ini ada orang meninggal dunia ya. Kita selambo aja ya. Udahlah mati, baguslah mati itu ya, daripada ngaruh terus ya. Itu tak boleh ya. Kita risau ya. Kita bimbang. Orang yang mati bukan beragama Islam ini, mati tidak membawa iman. Kita mesti terpikir. Kenapa? Karena nanti di akhirat, dia akan menuntut kita di hadapan Allah. Dia pasti ditanya, ya, jiran kamu siapa? Ya? Kita berjiran dengan orang yang bukan Islam, berpuluh-puluh tahun lamanya. Dia berkedai di depan rumah kita, ya. Kita belanja semuanya, bahkan kita mengutang di tempat dia. Tapi kita tidak pernah sampaikan agama ini kepada dia. Ya. Nanti di akhirat dia akan mencari kita ya. Saya dulu tetangga ini dengan Pak Haji ini dulu, dia belanja di tempat saya ini tiap hari ya. Saya berkeinginan ya Allah, saya memeluk agama yang mulia ini, tapi dia nggak pernah bercakap ya. Dipanggil lah kita ya. Mana Pak Haji tetangga kamu itu ya? Dicari-carinya kita, berjumpa ya. Ya Allah, inilah Pak Haji ini ya. Tanya, betul kamu Haji ini? Iya Pak. Ya Allah. Ini tetangga kamu? Iya. Kenapa dia mati di dalam keadaan tidak beriman kepadaku ya? Alasan dia, kamu belanja di tempat dia, udah berpuluh tahun bertetangga ya. Masa enggak pernah sampaikan dakwah agama ini ya? Begitulah nantinya kita di hadapan Allah ya. Itulah namanya yaumul hisab, yaumul mizan ya. Betapa pentingnya tanggung jawab kita terhadap sesama kita. Jadi kita tidak sembarang melaknat ya, kata-kata yang tidak mulia, sehingga kepada hewan dan benda mati sekalipun kita mesti ada adab dan akhlak. Demikian, semoga bermanfaat dan dapat kita amalkan di dalam kehidupan kita. Subhanallah wa bihamdih, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu lakum